Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Dr. Haji Muhammad Ziyad MA, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, PJM dan PJA Kecamatan Manyar, beserta Ketua Majelis Pimpinan Urtum, Ibu Bapak, Saudaraku, peserta kajian virtual dimanapun berada, rahimakumullah. Bagi Allah, Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Malam ini Jumat 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, bertepatan dengan 19 November 2021 Masehi. Segera kita ikuti pengajian virtual dalam rangka peringatan Milad Muhammadiyah ke 109 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan cabang Aisyah Manyar dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran dirangkai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Selanjutnya sambutan-sambutan, dan selama lebih kurang 60 menit kita ikuti ceramah milad dirangkai dengan tanya jawab. Dan acara akan berakhir sesaat setelah doa kafaratul majelis. Ibu Bapak, Saudaraku, peserta kajian dimanapun berada, rahimakumullah, kita awali kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Muhammad Fatan Ijaduddin Kamal, siswa dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangrejo Manyar. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma an'anhum ma kanu yumatta'un. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirun. Dzikra wa ma kunna dzalimin. Wa ma tanazzalat bihi syayatin. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis
wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghabun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsira wa tasaru min ba'di ma dulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamu qalbin yanqalibun. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya.
Hadirin rahimakumullah, kita ikuti sambutan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Manyar Gresik, yaitu monggo Bapak Imam Mustaqim, disilakan. Terima kasih Pak Ayu Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dr. Haji Muhammad Ziyad MA, yang terhormat Dr. Haji Taufiqullah Ahmadi MPD, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gresik. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Muhammadiyah, Aisyah, dan seluruh ortum yang pada malam hari ini insya Allah bisa ikut bersama-sama untuk hadir di pengajian virtual dalam rangka memperingati Milad Muhammadiyah yang ke-109 yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar dan pimpinan cabang Aisyah Manyar. Saya pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pertama pada Ustadz Dr. Haji Muhammad Ziyad yang berkenan untuk bisa memberikan tausiah berkaitan dengan Milad Muhammadiyah yang ke-109. Dan terima kasih pula pada Pak Taufiqullah Ahmadi, pimpinan daerah Muhammadiyah Gresik, juga bisa bergabung. Alhamdulillah. Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah serta ortum yang ada di cabang Manyar, saya juga sampaikan terima kasih bisa bersama-sama bergabung. Kemudian yang terakhir saya sampaikan terima kasih pada SD Muhammadiyah Manyar, serta seluruh ustadz-ustadzah yang memberikan fasilitasnya sehingga pelaksanaan pengajian virtual dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-109 yang diselenggarakan oleh PCM dan PCA Manyar ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ke depan insya Allah Allah memberikan kelonggaran, pandemi yang sekarang melanda ini bisa segera sirna. Amin. Sehingga nanti di bulan Januari pengajian-pengajian rutin triwulan kita bisa dilaksanakan dengan tatap muka sehingga pelaksanaannya bisa lebih meriah dalam rangka syiar Islam melalui organisasi Muhammadiyah yang ada di lingkungan Kecamatan Manyar. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Imam Mustaqim. Baik, para peserta kajian rahimakumullah, kita ikuti sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, Ustadz Dr. Haji Muhammad Taufiqullah Ahmadi MPD. Monggo Ustadz Taufik, disilakan. Yun Sabu, Ustadz Taufik masih di mute Ustadz. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Sadaqallahul azim. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Ustadz Dr. Muhammad Ziyad yang akan menjadi narasumber di dalam acara milad kita bersama keluarga besar warga Muhammadiyah cabang Manyar Kabupaten Gresik. Juga saya berikan salam hormat kepada Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar, Bapak Ustadz Imam Mustaqim, yang di sampingnya berdampingan dengan Bapak Wahyu sebagai Roisul Jalsah pada acara malam hari ini. Pak Wahyu Budiono ya, kok rata-rata lupa ini nama lengkapnya ini. Lama enggak ketemu soalnya. Ketemunya di online terus. Dan saya sampaikan salam hormat kepada seluruh undangan yang hadir dalam acara ini, meskipun dengan online ya. Mudah-mudahan walaupun dengan online tidak mengurangi rasa kedekatan dan keakraban kita dalam berjamaah di Muhammadiyah. Tentunya ya sangat rindu dan kangen bisa bertatap muka, tetapi disiplin kita dalam protokoler bahkan termasuk sudah menjadi akhlak kita di masa pandemi ini, memang tuntutannya ya melalui daring lewat Zoom. Mudah-mudahan kita masih tetap bisa menikmati pertemuan milad yang ke-109 bersama warga Muhammadiyah cabang Manyar ini. Meskipun keadaan masih dalam masa pandemi, tapi saya merasakan gaung dan semangat penyambutan milad Muhammadiyah yang ke-109 ini bagi saya terasa sangat istimewa dan luar biasa. Saya mengamati dari sisi internal semarak penyambutan milad Muhammadiyah yang ke-109 ini menandakan besarnya semangat bermuhammadiyah dari warga Muhammadiyah. Saya baca di medsos ya, di Facebooknya para jamaah ya, terutama yang saya lihat ya di Facebooknya para jamaah, itu kelihatannya banyak ungkapan rasa bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah. Jadi semoga gairah bermuhammadiyah yang dirasakan oleh warga besar Muhammadiyah ini bisa memberikan kontribusi yang positif dari sebuah usaha
untuk menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berkemajuan dan berperadaban utama. Dan Milad Muhammadiyah yang ke-109 ini juga menurut pengamatan saya mendapat sambutan yang luar biasa dari elemen masyarakat di luar Muhammadiyah. Misalnya pimpinan Nahdlatul Ulama, GP Ansor, LDII, Formagam. Formagam itu Forum Masyarakat Beragama. Ya. Tokoh-tokoh agama yang non-Muslim, para pejabat ya, mulai dari Bupati, Gubernur, Kapolri, sampai dengan Presiden, itu semuanya memberikan sambutan yang luar biasa terhadap Milad Muhammadiyah yang ke-109 ini. Ini bagi saya semangat warga di luar Muhammadiyah yang ikut menyambut Milad ke-109 ini itu merupakan bentuk apresiasi positif kepada warga Muhammadiyah dan cara beragamanya orang-orang Muhammadiyah. Orang-orang Muhammadiyah dikenal sebagai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terbuka, bisa menerima dan menghormati warga masyarakat di luar Muhammadiyah walaupun berbeda-beda latar belakangnya. Apakah itu dilihat dari sudut agama, dilihat dari sudut suku, dilihat dari sudut organisasi, itu semuanya Muhammadiyah bisa berada dan bergaul di tengah-tengah mereka semua dengan sikap yang terbuka dan bisa saling menghargai. Begitu pula di dalam pengamalan ajaran Islamnya, cara beragama yang seperti itu menjadi model, ya, menjadi model cara beragama yang rahmatan lil alamin. Itu yang saya rasakan, ketika saya mengamati gebiarnya Milad Muhammadiyah yang ke-109 ini. Dan tema Milad kita pada tahun yang ke-109 ini adalah optimis menghadapi COVID-19 dengan menebar nilai utama. Nah, semoga tema ini bisa menjadi sebuah motivasi dan sikap bersama bagi seluruh warga Muhammadiyah dalam menghadapi ujian Allah berupa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun, yang telah berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat. Baik terutama dalam aspek kesehatan, aspek ekonomi, pendidikan, sosial keagamaan. Tema ini semoga benar-benar dijiwai oleh semua warga Muhammadiyah sehingga bisa melahirkan prinsip perilaku dari seluruh warga Muhammadiyah dengan semboyan One Muhammadiyah, One Respond dalam mensikapi pandemi ini. Kita mengharapkan prinsip One Muhammadiyah, One Respond itu betul-betul hidup di tengah-tengah warga Muhammadiyah.
saya menyampaikan terima kasih, sangat terima kasih kepada MCCC, ya, MCCC daerah Kabupaten Gresik. Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lazismu daerah Muhammadiyah Gresik dan kantor layanan yang ada di cabang-cabang. Juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Dikdasmen yang telah mengawal lembaga-lembaga pendidikan kita untuk tetap taat kepada protokoler. Ya, kritik internalnya menurut saya ya, kritik internalnya kita masih perlu penguatan untuk merapikan barisan para mubaligh yang ada di majelis tabligh. Kita berharap justru para mubaligh ini menjadi corong utama untuk mengawal masyarakat selama masa pandemi. Kita tidak mengharapkan para mubaligh Muhammadiyah itu jalan sendiri-sendiri dan tidak mengabaikan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Ini adalah kritik internal kita. Mari kita semakin disiplinkan, semakin rapikan supaya apa yang menjadi moto optimisme dalam menghadapi COVID-19 ini, itu seluruh lapisan majelis-majelis itu one Muhammadiyah, ya, punya sikap one Muhammadiyah, one respon. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Ziyad, sehat selalu ya, karena selama ini kelihatannya sibuk keliling ke seluruh penjuru Indonesia. Tapi semakin sibuk keliling, insya Allah tambah awet muda itu, insya Allah. Tambah sehat, Amin, amin, tambah amin. awet muda, tambah bermanfaat bagi masyarakat ya. Saya kira itu, saya sampaikan selamat milad yang ke-109 bagi semua warga Muhammadiyah cabang Manyar. Mudah-mudahan warga Muhammadiyah di cabang Manyar ini semakin mendekat menjadi khairul ummah, masyarakat pilihan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dan bisa dibanggakan oleh perserikatan. Saya kira itu sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, hadirin, saudaraku peserta kajian virtual yang dirahmati Allah. Kita ikuti ceramah milad Muhammadiyah ke-109 dengan tema optimis hadapi pandemi menebar nilai utama beserta Ustadz Dr. Haji Muhammad Ziyad MA. Beliau adalah guru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, alumni Pondok Pesantren Karangasem, Yaiman. Satu alumni. Nggih, Pak Ciran nggih. Se-alumni dengan Ustadz Taufik nggih? Iya. Nggih. Ustadz Taufik itu guru saya, beliau. Nggih, jabatan beliau sekarang adalah sebagai Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sekaligus sebagai Wakil Sekjen MUI Pusat. Baik, kita sapa dulu Ustadz kita, narasumber kita. Assalamualaikum Ustadz Ziyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Ustadz kabarnya keluarga? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, dari tur timur Papua, nggih, sudah. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Ustadz, sepertinya pandemi masih belum usai dan kita masih perlu untuk bersiap-siap, berjaga-jaga, tetapi apapun ini adalah kondisi yang terjadi dan doa kita semoga Allah ridho, kemudian dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini segera berlalu gitu nggih Ustaz. Nggih.
Oke. Baik, Ibu Bapak, Saudaraku, peserta kajian virtual dimanapun berada, kita ikuti ceramah peserta Ustadz Dr. Muhammad Ziyad. Nanti ada tanya jawab Ustadz, monggo, nggih Ustadz Ziyad, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati gurunda senior kita Bapak Kiai Haji Dr. Taufikullah Ahmad. Beliau ini harus dibiasakan untuk dipanggil Kiai karena tidak banyak orang seperti beliau ini. Dan beliau ini adalah guru saya waktu di Paciran. Saya ingat dilatih beliau tentang ilmu qiraah, sayangnya saya tidak bisa mengikuti setenar beliau. Tapi alhamdulillah itu sudah cukup untuk bekal menjadi imam sholat rawatib. Yang saya hormati Ketua PCM Manyar Gresik, Pak Imam Mustaqim, dan Pak Wahyu Budiono yang di sebelah beliau tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada malam yang penuh berkah ini, tidak henti-hentinya kita untuk selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang luar biasa ini, sehingga kita masih duduk dan setia untuk mengikuti pengajian zaman now, no oma wae. Dari rumah masing-masing, ternyata kita bisa mengikuti pengajian, dan ini sesuatu yang unpredictable. Tidak pernah terbayangkan 2 tahun sebelum pandemi itu. Dan ketika setelah pandemi, maka kita baru merasakan bahwa ternyata bisa pengajian dari rumah masing-masing dengan melihat wajah masing-masing. Kalau dulu kan hanya melihat televisi, hanya mendengarkan dari radio. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam ini kita memperingati 109 tahun Muhammadiyah. Kalau kita menggunakan teorinya Ibnu Khaldun di dalam kitab Al-Muqaddimahnya, maka ada teori organisasi itu ada masa pertumbuhan, masa perjuangan, masa kenikmatan, menikmati, kemudian decline, kemudian mengalami masa penurunan. Dan Muhammadiyah telah melewati dari teori itu bahwa kita sudah memasuki abad yang kedua. Dan inilah kekuatan yang luar biasa dunia internasional, tamu-tamu internasional kalau datang ke PP Muhammadiyah, itu selalu bertanya, dan sebelumnya mereka menduga bahwa Muhammadiyah ini dibiayai oleh pemerintah karena memiliki perguruan tinggi yang jumlahnya ratusan dan memiliki rumah sakit yang jumlahnya juga ratusan, panti asuhan ratusan, TK-nya bahkan lebih dari 20.000 TK, apalagi dengan sekolah dan lain-lain. Tetapi semuanya itu adalah dari kekuatan Muhammadiyah itu sendiri. Inilah yang kemudian Muhammadiyah dinobatkan sebagai organisasi terkaya dan terstruktur rapi dalam konteks ini. Karena semuanya adalah menjadi istilah Pak Yusuf Kala, Muhammadiyah itu adalah holding company. Jadi kekuatan raksasa karena semuanya amal usaha Muhammadiyah itu adalah atas nama PP Muhammadiyah. Berbeda dengan di tempat yang lain atas nama individu-individu. Jadi ketika misalkan saya Ustadz, maka mendirikan sekolah sendiri, Pak Kiai Taufik mendirikan sekolah, tapi tidak. Ini dari kekuatan terbawa dan kemudian diberikan untuk Muhammadiyah. Dan kita juga bersyukur di masa kondisi sulit ujian selama 4 semester kalau saya ngajar di kampus, itu masa pandemi ini, dan ternyata kita alhamdulillah bisa melewati. Di awal-awal pandemi betapa luar biasa paniknya. Saya merasakan ketika lockdown dimulai pertama di Jakarta itu tanggal 16 Maret, karena tanggal 2 Maret saya masih ngisi acara di mana itu di Lombok pulang, dan kemudian 13 pagi masih ngisi di NTV, kemudian ngisi pelatihan di Bogor, pulang dari Bogor tanggal 15 pagi, kemudian malamnya pengumuman ditemukan ada 2 infeksi dari terpapar COVID, dan kemudian besoknya di lockdown. Panik yang luar biasa.
Karena apa? Kita semua dunia belum punya pengalaman. Sebab pernah terjadi misalkan apa itu flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920, tetapi belum ada narasi yang banyak menjelaskan tentang fenomena apa itu flu pada masa itu sehingga korban hampir 25 juta orang. Indonesia, Nusantara tepatnya pada waktu itu sesungguhnya sudah lebih dari 25 ribuan orang. Tetapi kan setelah sekian berbulan-bulan, karena belum ada transportasi udara pada masa itu yang jalur Indonesia, sehingga tidak memungkinkan untuk terjadi apa itu penularan secara masif. Nah, ternyata inilah yang kemudian mendorong kita untuk bagaimana mencari alternatif. Dan alhamdulillah kita bangga dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah terinspirasi, saya kemudian membacanya begini. Dengan apa itu optimis hadapi COVID, menebar nilai-nilai utama. Nanti kami ingin menyampaikan beberapa nilai utama yang sudah diulas oleh Pak Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Milad kemarin. Apa yang membuat Muhammadiyah ini bisa bertahan ini? Yang pertama adalah kita memiliki kekuatan spirit apa yang diajarkan oleh Kiai Ahmad Dahlan, yaitu teologi yang dikenal dengan teologi Al-Ma'uni. Teologi Al-Ma'uni inilah yang mampu menyadarkan kita orang beragama itu tidak hanya dalam knowledge saja atau afeksi saja, tetapi agama itu adalah dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk implementasi real. Coba kita jangan sampai disebut oleh Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kita dianggap sebagai orang mendustakan agama, karena agama itu hanya sebagai knowledge, agama hanya sebagai urusan personal, tetapi tidak mampu agama itu diderivasikan dalam konteks kehidupan sosial. Nah, dengan spirit inilah yang kemudian bagaimana pola pengajaran Kiai Ahmad Dahlan yang kemudian menginspirasi seluruh dunia hingga hari ini. Yaitu apa? Semangat memberi, bukan semangat menerima. Karena itulah di mana-mana warga Muhammadiyah dengan segala keterbatasannya, tapi spirit memberi itu luar biasa. Apa wujud spirit memberi itu? Saya tadi baru membaca di salah satu koran dan kemudian dibuat meme di mana-mana. Misalkan selama masa pandemi ini hampir sekitar 1 triliun dana terkumpul oleh warga Muhammadiyah. Ini adalah kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Dan berapa penerima nilai manfaat dari nilai nominal 1 triliun itu? Sekitar 45 juta jiwa penerima manfaat dari ini. Dan berapa pasien yang dilayani oleh 117 rumah sakit di Indonesia yang menangani pandemi selama masa pandemi. Yaitu 60.000 lebih. 60.000 orang dilayani selama dalam masa pandemi ini. Nggak membayangkan kalau misalkan tidak ada ormas ini dan kemudian nggak ada rumah sakit, betapa sulitnya dalam konteks itu negara. Maka inilah saya kira Muhammadiyah hadir dan merupakan panggilannya, yaitu memberi sumbangan kepada negara. Dan berapa siswa yang disantuni? 44.000 orang siswa yang disantuni. Karena kita tahu, tadi disampaikan oleh Pak Taufikullah, bagaimana dampak daripada COVID ini luar biasa. COVID ini telah meluluhlantakkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, aspek pendidikan, bahkan aspek agama sekalipun. Belum pernah tercatat dalam sejarah dunia umat Islam ini ada jumlah khutib hari raya Idul Fitri, Idul Adha terbesar di dunia dan belum pernah tercatat. Karena apa? Seluruh kepala keluarga para suami menjadi khotib dan imam sekaligus. Dan sekaligus juga para istri-istri bisa menguji kemampuan orator, kemampuan berceramah dari para suaminya. Mau tidak mau. Saya ingat bagaimana Ustaz Taufik itu ditelepon di mana-mana minta naskah khutbah hari raya karena orang berlatih semuanya. Kata seorang dokter yang bersama dengan saya, inilah khotib pertama dalam kehidupan saya di hadapan istri dan anak-anaknya. Dikiranya hanya sekali waktu itu, ternyata berulang lagi dan kemudian berulang lagi dan hingga 4 kali. Dan berapa relawan dalam konteks Muhammadiyah? 75.000 relawan di Muhammadiyah. Dan berapa dokter yang terlibat? 2.396 dokter terlibat. Ini angka yang tidak kecil. Dan untuk mencetak dokter kita tahu tidak mudah. Kalau sarjana agama kayak seperti saya, gampang fakultas-fakultas tarbiyah
dengan mudah diajarkan selesai. Dan berapa perawat? 7.225 perawat. Dan kita tahu banyak di antara mereka telah menjadi pahlawan-pahlawan yang syahid dan syahidah di jalan Allah karena mereka bertaruh ini. Dan 117 rumah sakit. Ranjangnya ada 1.841 bor yang tersedia. Dan begitu juga penerima vaksin, tidak hanya sampai itu, sampai vaksin. Dan kita tahu bagaimana bangsa ini dihadapkan pada polemik pelit dan berkepanjangan. Masalah ibadah saja sampai hari ini belum selesai tentang stom. Mengapa berjarak, mengapa ini, kok takut ini, takut itu, dan seterusnya. Padahal mereka lupa bahwa ini adalah bagian dari sunnatullah. Ketika kondisi normal, maka harus merapat. Ketika kondisi tidak normal, itu juga sunnatullah. Allah telah menuntun, maka kemudian Allah berikan. Saya sering berilustrasi itu seperti begini. Kita sebagai bangsa Indonesia dalam hal beribadah, dalam bulan puasa, mungkin aman-aman saja. Tapi bandingkan saudara-saudara kita yang ada di wilayah Eropa, misalkan Irlandia, ketika saya 2017 itu ke tugas safari dakwah di Australia, kemudian sahabat saya di Irlandia, di Australia juga musim dingin, di sana juga super dingin sekali karena mendekati kutub, dan kalau musim dingin dienakkan sekali gitu loh. Jarak antara siangnya itu sangat pendek sekali. Nah di Irlandia ini pada waktu itu malamnya itu hanya 3 jam, berarti sekitar 21 jam dia berpuasa. 3 jam itu berarti apa? Ya dia persiapan sholat maghrib, berbuka, persiapan sholat maghrib, bersiap-siap untuk sholat isya, kemudian tarawih, kemudian tadarus, mungkin selonjor sejenak, kemudian setelah itu bersiap lagi untuk bersahur. Ini adalah dalam kondisi, maka kemudian orang bertanya, saya masih ingat salah seorang sahabat saya yang juga dinas di amanah itu di Norwegia, di ibu kotanya Oslo. Beliau bertanya begini, Ustadz, apa hukumnya puasa kami ini? Puasa kami ini, saya ini sedang berada di kantor kedutaan. Saya ikut Indonesia atau ikut Norwegia. Di sini berkembang karena sedang musim panas yang luar biasa, subuhnya itu adalah jam 2 dini hari, dan maghribnya itu adalah jam 11 malam. Bisa dibayangkan kan? Nah, dalam konteks itu apa yang terjadi? Islam telah memberikan jawaban. Bahkan di Swedia 3 provinsi bagian utara 3 tahun yang lalu, 1 tahun sebelum pandemi, itu ada 3 provinsi yang selama 2 bulan tidak mendapati siang hari, isinya adalah malam hari. Maka muncul pertanyaan, bagaimana puasanya? Puasa itu adalah untuk siang hari, bukan untuk malam hari. Apa kemudian mengatakan akan menggugat? Sama juga dalam konteks ujian pandemi dalam pemahaman keagamaan itu. Lah, kita bersyukur yang luar biasa di bawah payung besar tenda besar Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah, kita diajak untuk menyadari dalam aspek ini. Lah, saya ingin berbicara apa sandaran teologis Muhammadiyah ketika menghadapi sehingga begitu optimis hadapi COVID-19 ini dan kemudian sanggup menebar nilai-nilai utama. Yang pertama adalah kekuatannya tadi, yaitu kemampuan dalam memahami dan menginterpretasi serta mengimplementasikan teologi al-ma'unnya ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan besar, kekuatan dasar yang kemudian akan terjadi kekuatan sosial yang luar biasa. Yang kedua adalah teologi al-asr, surat al-asri wal asri. Dan kalau kita mengaji dulu sama kiai kita, tafsir tafsir Ibnu Katsir, maka kita sampai pada penjelasan begini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata begini, sekiranya ini pengandaian, karena itulah tidak terjadi. Sekiranya Allah hanya menurunkan 1 surah, sekiranya Allah tidak menurunkan 114 surah dan hanya menurunkan 1 surah Al-Asr ini, maka surat Al-Asr ini sudah cukup menjadi panduan orang-orang yang beriman dalam kehidupannya. Kita melihat baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri, demi masa. Ini adalah menggunakan wawu qasam. Allah bersumpah. Apa yang dijadikan sumpah? Ciptaannya berupa waktu. Yang kata Aisyah Abdurrahman bintu Syati, salah seorang mufassir terkenal Mesir, beliau mengatakan kalau Allah bersumpah dengan salah satu makhluk ciptaannya, itu berarti ada kandungan nilai yang luar biasa menjadi pelajaran bagi orang umat Islam. Dan kalau itu ditanggalkan, apalagi ditinggalkan, maka umat Islam akan mengalami kerugian dan ketertinggalan. Kata beliau.
Dan apa pesan daripada al-asr itu artinya adalah memeras. Berarti waktu ini kita peras demikian rupa seperti kita waktu masih di pondok dulu, belum ada laundry. Saya masih ingat tuh Ustaz Taufik kan. Kemudian 2 orang mencuci sarung sini, sarung sana, kemudian diodot, kemudian diperas, dipelintir sampai habis mengering. Kira-kira waktu kita juga seperti itu. Kita peras sedemikian rupa, diperas itu dalam mana apa? Kita memeras seluruh energi kita supaya nilai manfaat yang ada di dalam penggunaan waktu itu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh umat manusia tanpa kecuali berada di dalam kerugian. Tapi Allah memberikan exactly ada 4 orang yang tidak merugi. Siapa? Amanu, orang-orang yang beriman. Apa ciri pokok orang yang beriman dalam konteks pandemi? Kata Nabi SAW menyampaikan kabar gembira begini. Sungguh menakjubkan kehidupan orang yang beriman. Apanya yang menakjubkan? Kalau Allah anugerahkan rezeki, Allah anugerahkan kemudahan, Allah anugerahkan kenyamanan, maka syakara, ia bersyukur kepada Allah. Rasa syukurnya itulah yang menjadikan nilai kebaikan bagi dia. Sebaliknya kalau ditimpakan ketidaknyamanan, ketidakenakan, kesulitan, kerumitan, maka sabara, ia bersabar. Kesabaran itulah yang kemudian akan senantiasa mendatangkan kebaikan. Dua-duanya bagi orang yang beriman, hidup dalam zona aman, hidup dalam tidak zona aman, is very well. Semuanya adalah baik-baik saja. Yang itu tidak didapatkan pada umat yang lain. Karena umat yang lain itu mudah putus asa. Makanya Allah menyatakan, wala tayasu min rohillah. Jangan mudah berputus asa dari rahmat Allah. Saya ingin berikan contoh. Ada riset menarik yang mungkin kita heran gitu. Ternyata riset manusia bahagia di dunia ini Indonesia nomor 2. Bayangkan itu. Kenapa? Salah satunya ya Indonesia merasa happy. Di bawah jembatan sekalipun, di kolong sekalipun, dia bisa tidur nyenyak. Yang itu sulit dijelaskan oleh nalar orang-orang Eropa. Saya ketika ceramah di di Konsulat Jenderal RI di Sydney, Australia, itu mendapatkan cerita ada namanya Pak Rusdi. Pak Rusdi itu orang Surabaya yang tinggal di sana sudah sejak tahun 54 dan dia bercerita bahwa di kota ini terjadi angka ateisme yang sangat tinggi dan cenderung belakangan ini orang mulai bunuh diri. Padahal secara ekonomi, secara intelektual, secara kehidupan negara lebih nyaman. Itu ya karena apa? Karena tadi itu syakaro dan sobaro tidak ada. Sebaliknya di Jepang yang luar biasa teknologinya, itu juga angka bunuh diri yang sangat tinggi sekali karena masalah agama. Ustaz Hadi Hidayat pernah menceritakan begini pengalamannya. Saya kebetulan belum pernah ke sana. Harusnya kemarin tahun 2020 itu ada jadwal Ramadan di sana, tapi takdir Allah pandemi datang sehingga cukup akhirnya melalui virtual saja, nggak jadi ke sana. Jadi di Jepang itu saking tingginya orang bunuh diri, maka pemerintah menyediakan tempat untuk bunuh diri dan sekaligus jam untuk bunuh diri. Nggak masuk akal bagi kita. Ibaratnya kira-kira kalau di sini gitu, disediakanlah di Sungai Bayat, begitulah, Danau Bayat itulah, jembatan Bayat itu. Dikasih jamnya, pagi jam 6 sampai sore sampai jam 8. Sore jam 6 sampai jam 20, kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, ada anak muda yang kemudian datang ingin menuju ke tempat penyediaan orang bunuh diri tadi, ternyata jamnya sudah kelewat. Dan kalau jamnya sudah lewat, di sana itu akan kena denda yang sangat tinggi sekali. Dan orang yang mau bunuh diri pun masih bisa berpikir cerdas. Kalau saya bunuh diri dan melampaui dari batas waktu yang ditentukan, kemudian saya tetap nekat, maka kena denda, berarti keluarga saya akan menanggung beban yang luar biasa. Kalau begitu tak urung kimawai, orang sudah bunuh diri. Balik dia. Nah, singkat cerita balik tadi itu ada orang pemuda dari Manyar yang tinggal di Tokyo sana, kemudian menyapa, bro, dari mana bro? Kira-kira begitu orang Manyar bilang, dari mana bro? Saya mau bunuh diri tadi. Terus jamnya sudah expired, maka kemudian saya pulang. Sudah ikut saya. Orang ini pergi ke masjid. Maka kemudian orang yang baru yang mau bunuh diri nggak jadi tadi, kemudian bro saya nggak usah masuk di situ bro, saya di teras saja. Sudah kamu di teras saja. Kawannya yang Muslim tadi itu di dalam masjid tadi dan melakukan kajian kayak semacam ini. Singkat cerita, pemuda yang mau bunuh diri tadi itu kemudian tidur terlelap di situ tadi itu. Dan setelah pengajian kemudian bertanya, bro ini tempat apa bro? Berminggu-minggu saya tidak bisa tidur karena keresahan saya. Sementara saya sekarang kok bisa tidur nyenyak. Tempat apa ini, bro?
Ini masjid bro, tempat beribadah orang beriman. Kemudian dia bilang, Anda baru tidur di terasnya saja nyenyak, apalagi Anda berada di dalam masjid. Jadi kalau ada khutbah Jumat, kemudian orang nyenyak tidur, ya sudahlah. Saking tempat itu menyenyakkan. Singkat cerita, akhirnya orang ini kemudian memeluk Islam dan kemudian bercerita kemana-mana. Dalam konteks ini apa? Menyangkut masalah kekuatan spiritualitas. Pandemi mengajarkan kepada kita, apakah selama ini kita beribadah itu karena berada di alam keramaian bersama orang lain, dan ketika di dalam alam kesendirian, kesunyian, apakah kita juga masih menjaga kualitas ibadah semacam itu? Inilah saya kira menjadi renungan, dan kalau kita buka misalkan di dalam Al-Hikam Ibnu Athaillah, itu akan tergambarkan bagaimana konteks kesendirian bersama Allah, kenikmatan kesendirian dalam Allah, itu adalah dalam kaitan untuk ini. Inilah teologi Al-Asr ini. Yang kedua adalah wa'amilus sholihat. Mengapa kita melakukan ini? Ya karena kita terinspirasi bahwa orang yang beriman itu tidak berpengaruh apa-apa kualitas keimanannya itu kalau tidak dilakukan dengan amal-amal soleh. Karena itulah kemudian muncul, wah ini kenapa Muhammadiyah? Jadi kalau Muhammadiyah itu juga tahlil la ilaha illallah, tapi la ilaha illallahnya itu adalah diturunkan dalam bentuk nyata. Apa itu wujudnya, Pak? Kalau kita tahun 1998 itu pernah ada buku menarik yang ditulis oleh Profesor Amin Rais. Beliau menulis buku tentang tauhid sosial. Nah, tauhid sosial itu adalah bicara mengenai bagaimana tauhid kepada Allah, tapi ada 5 turunannya. Salah satu turunannya adalah the unity of creation, kesatuan ciptaan. Bahwa semua umat manusia, apapun statusnya, dari manapun dan warna kulit, agama apapun, adalah satu kesatuan ciptaan Allah. Kalau Tuhannya satu, Tuhannya sama, maka ketika melihat memandang orang lain juga sama dalam posisi apa? Memiliki kesederajatan. Inilah yang dalam pidatonya Pak Ketum kemarin itu menyatakan nilai utama itu adalah pemuliaan kemanusiaan itu. Nah, karena itulah kemudian ketika wa'amilus sholihah ini, maka kemudian lahirlah aneka macam lembaga pendidikan ini. Kenapa? Karena kita ingin membantu, menolong saudara-saudaranya. Saya ingat kemarin, beberapa hari yang lalu, saya ada kegiatan Majelis Ulama Indonesia di Papua Barat di Manokwari. Kemudian dari bandara belum sempat ke hotel, saya diajak oleh Ketua PWM, Pak, kita ada masjid besar untuk ukuran kami di sini, karena pemerintah tidak ada di sana, yaitu di Kabupaten Manokwari Selatan. Kira-kira perjalanan 90 km menyusuri jalan trans Papua, dari sana kemudian terus Teluk Bintuni sampai terus ke ujung lagi nanti sampai Sorong. Dan itu jalannya meliuk kaki bukit sepanjang pinggir pantai yang luar biasa, kemudian nyampe lah di sana. Setelah dari khutbah itu kemudian saya diajak, namanya STKIP Muhammadiyah Manokwari, kampus C yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan tadi itu. Baru ada 3 lokal dibantu oleh Pemda, inilah satu-satunya kampus di kabupaten itu. 90% adalah saudara-saudara kita anak Papua dan non-Muslim, tapi mereka yang luar biasa. Mengapa kita terpanggil? Karena ketauhidan yang berbasis pada nilai kemanusiaan tadi itu. Wa'amilus sholihah tadi itu. Dan kemudian saya wawancara, saya tidak bisa membayangkan kalau nggak ada lembaga pendidikan apa yang terjadi, padahal pendidikan inilah yang akan merubah kehidupan manusia. Saya bisa berceramah di hadapan Bapak dan Ibu-ibu ini ya, karena dulu pernah mengaji bersama Pak Kiai Taufik, kalau enggak mungkin belum tahu kita. Wa tawasau bil haq, dan orang saling menasihatkan di dalam jalan kebenaran, dan tidak mudah orang untuk bisa bertahan. Apalagi dalam konteks kehidupan sekarang ini, yang luar biasa masif dilantakkan nalar kita melalui apa? Message pesan-pesan pendek yang ada di WhatsApp kita. Disinilah relevansi mengapa Rasul SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang dulu sering kita bertanya, ini doa ini untuk apa? Ini hanya umum saja. Apa itu? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Itu seperti kondisi saat ini. Kita tidak mampu lagi membedakan ini WhatsApp ini berita benar apa tidak. Karena isinya di belakangnya segera sebarkan, viralkan. Kita pun langsung saja termotivasi. Saya pernah di SMS, di tembusan WhatsApp seperti itu dari seorang profesor Kiai. Saya tanya, Pak Prof, ini sudah dibaca belum? Saya belum, Ustaz. Tadi saya percaya karena dari ini. Wah, isinya ini hancur, saya bilang.
Nah, baru orang kemudian tersadar. Wa tawasau bisabr, dan orang diajarkan tentang kesabaran. Bagaimana pandemi ini mengajarkan kesabaran yang luar biasa untuk tetap work from home selama berbulan-bulan. Termasuk juga mengajar dari rumah, termasuk juga orang diajarkan tentang kesabaran bahwa dalam menghadapi pandemi ini. Dan kita pun sempat panik karena PSBB berkali-kali, sehingga PPKM dan macam-macam. Tapi kemudian akhirnya kita setelah vaksin dan kemudian bisa di sini. Muhammadiyah memperkasih di sini. Yang ketiga adalah teologi mengapa kita optimis. Yang ketiga adalah teologi al-insyirah. Apa teologi al-insyirah? Teologi al-insyirah inilah yang menjadi power, the power of sulit. Istilah orang the power of kepepet juga. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi maka sungguh bersama kesulitan ada jalan kemudahan. Allah tegaskan, takkidkan lagi, inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan ada jalan kemudahan. Saya ingin sedikit cerita. Baru-baru ini kan semua media televisi, termasuk saya ada 2 kali diwawancara di televisi, di iNews TV dan TV One, bicara mengenai, mohon maaf, Mbak Vanessa Angel. Ibu-ibu mungkin pernah dengar ada kasus dan seterusnya. Saya merasa berbahagia karena saya pernah menjadi bagian kecil sebagai guru ngaji dari almarhumah itu. Ketika dalam kondisi yang luar biasa dan depresi yang luar biasa setelah kasus di Surabaya itu, tapi kemudian datanglah ke salah satu stasiun televisi dan kemudian menceritakan, dan kemudian kita ajarkan, kita bimbing. Salah satunya adalah saya mengutip ayat ini. Fa inna malusri yusron, inna malusron. Dalam kesulitan yang luar biasa, yakinlah di ujung lorong gelap penuh noda dan dosa ini ada setitik cahaya terang hidayah Allah, jemputlah hidayah Allah itu. Berhentilah sekarang, bersamalah orang-orang baik, lingkungan dengan orang-orang baik, dan segera menikahlah, dan kemudian ngajinya jangan tinggalkan, sholatnya jangan ditinggalkan, nanti kalau ada kesempatan rezeki pergilah umroh. Dia meniti dari itu dan terus. 1 minggu sebelum meninggal masih posting, mengajarkan anaknya yang baru umur 1,5 tahun ngajar ngaji. Abata saja, dadar, dan seterusnya. Ternyata setelah itu kemudian Allah uji, apa maknanya? Saya ketika diwawancara TV, saya bilang, kita semuanya pernah berdosa, kita semua punya masa lalu, tapi kita harus menata masa depan. Tugas kita adalah bagaimana optimis bahwa inna malu serius. Kondisi pandemi juga semacam itu. Siapa yang pernah membayangkan terjadi? Ketika gelombang tinggi, kami yang tinggal di Jakarta, sekitar bulan Juni dan Juli, itu tekanan luar biasa melalui ambulan, kanan kiri yang luar biasa. Kebetulan saya BBA di Rumah Sakit RSIJ Jakarta, itu setiap saat telepon, Pak, tolong keluarga saya minta tolong, rumah sakit sudah penuh, tambah aneh, udah nggak kuat lagi dokter, yang luar biasa. Bahkan orang meninggal ada yang tidak bisa dikeluarkan dari rumah sakit, ada yang sampai 24 jam, bahkan kata Ketua ID, sampai ada yang 36 jam karena ngantri pemakaman, udah nggak sanggup, nggak ada tempat lagi, meskipun sudah pakai bulldozer. Tidak pernah terbayangkan. Tapi sebagai orang yang beragama, maka kita punya setitik harapan Allah membimbing kita melalui teologi al-insyirah ini. Fa inna malusron, inna malusron. Saya teringat sekali Pak Ketua PP Muhammadiyah dalam pengajian, dalam koordinasi dengan seluruh Ketua PPM, membawa power dalam konteks ini, kita harus tampil terdepan untuk memberikan, memotivasi, dan menginspirasi orang dalam konteks untuk di sini. Lah, saya kira pengajian pada malam hari ini adalah membangun optimisme tentang itu. Apalagi kita bicara dalam konteks dunia pendidikan. 1 tahun sebelum pandemi datang, Kementerian Pendidikan itu pernah berpikir bahwa nanti akan ada penerapan jarak jauh, tapi kemudian tahapannya nanti tahun sekian, bla 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 dan seterusnya, akan menggunakan media teknologi, nanti tidak perlu guru bertatap langsung dan seterusnya. Ternyata apa? Allah percepat itu semuanya melalui adanya pandemi itu. Sehingga orang pun kemudian inovasi. Karena itulah teologi al-asr itu akan melahirkan kreasi dan inovasi. Sedangkan teologi al-insyirah itu adalah melahirkan teori solusi. Lah, Muhammadiyah ingin berawal dengan spirit dalam konteks itu. Karena itulah apa nilai-nilai utama yang kita kedepankan. Yang pertama adalah nilai ketauhidan untuk kemanusiaan. Yang tadi sedikit sudah kami jelaskan tadi. Nilai ketauhidan dan kemanusiaan itu apa? Untuk mengajarkan pada kita bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, maha segalanya.
Dulu orang dengan memiliki arogansi yang luar biasa, tetapi ternyata Allah datangkan dengan makhluk super nano, virus super nano, yang tidak bisa dilihat oleh mata, ternyata seluruh dunia lumpuh. Amerika yang katanya dikjaya nggak berkutik apa-apa, Inggris yang katanya hebat nggak berkutik apa-apa, Cina yang katanya ekonomi akan luluh lantak semua, apalagi negara-negara seperti kita. Seluruh dunia diluluh lantakkan. Tapi kemudian orang teringat bagaimana kisah pengarang kitab Bulughul Maram, Ibnu Hajar al-Asqalani, yang menulis tentang kisah itu. Dan buku ini nyaris sebelum ada pandemi ini tidak ada yang menyentuhnya. Ketika ada pandemi baru orang menyentuhnya dan kemudian orang diingatkan dalam konteks ini. Kemanusiaan itulah yang kemudian manggil. Makanya Nabi SAW mengatakan, la yu'min ahadu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kalau ia tidak sanggup mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai terhadap dirinya sendiri. Inilah yang kemudian diajarkan selama pandemi. Jadi 2 tahun ini anak-anak kita akan kita transformasikan pengalaman spiritual semacam ini, sehingga kelak anak-anak kita akan mendapatkan reportase pengalaman ini dan kemudian akan turun-temurun nanti itu. Ini persis seperti kisah tsunami yang ada di Aceh. Ada pemandangan paradok dan menarik ketika di Pulau Simelu, itu adalah pulau yang paling ujung, kabupaten yang paling ujung, barat dari Indonesia. Ternyata ketika terjadi ratusan, bahkan 500.000 lebih yang ada penduduk Aceh meninggal karena tenggelam pandemi, karena tsunami, ternyata Simelu itu tidak sampai ratusan orang. Apa yang terjadi gerangan? Ternyata ada dongeng dari turun-temurun. Jadi sekitar 160 tahun yang lalu sudah pernah terjadi gempa. Maka kemudian ini menjadi dongeng pengantar setiap menjelang tidur. Anakku, nanti kalau ada gempa, maka di antara kalian harus ada yang menengok ke laut. Kalau airnya surut jauh sekali, maka kau jangan mencari ikan, tapi segera lari ke atas dan bunyikan kentong orang untuk lari ke atas pegunungan. Kira-kira nanti, mungkin putaran setiap 100 tahun nanti, anak-anak cucu kita nanti, keturunan kita akan bercerita ulang tentang adanya pandemi yang semacam ini. Yang kedua adalah nilai pemuliaan manusia. Kita diajarkan bagaimana menghormati nilai-nilai kemanusiaan ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala menghibur kepada kita semuanya. Siapa yang membunuh satu jiwa, maka tanpa bighairi hak, bighairi nafsin, tanpa dibetulkan, tanpa karena ada alasan yang membenarkannya, maka sama dengan faka'anna maqatalan nasa jami'a, sama dengan ia membunuh umat manusia. Sebaliknya, faman ahyan nasa faka'anna mahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, siapa yang menyelamatkan satu jiwa, siapa yang menolong satu jiwa, maka sama dengan ia menolong seluruh umat manusia. Inilah yang selalu kami doktrinkan, kami tausiahkan kepada para dokter. Bapak bisa menolong satu orang, Bapak bisa menyelamatkan satu orang, mengobati, maka berarti sama dengan Bapak mendapatkan pahala, sama dengan menghidupkan seluruh umat manusia. Inilah yang kemudian mengapa kita melihat relawan MDMC atau MCC, Triple C, yang kemudian menolong ke pemakaman orang meskipun beragama lain dalam konteks itu. Menolong saudaranya ketika sudah saturasinya sudah hampir drop kemudian dibantu rumah sakit, itu dalam konteks untuk ini. Yang ketiga adalah nilai persaudaraan. Kita diikat dengan bersaudara bahwa kita tidak bisa hidup sendirian ketika masa pandemi. Membutuhkan orang lain, membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain. Taruhlah ketika orang meskipun tidak dirawat di rumah sakit, tapi kemudian isolasi mandiri, kepada siapa dia minta tolong? Adalah orang lain semuanya. Bahkan mohon maaf sekali, saya di Jakarta di Majelis Ulama ditelepon berkali-kali karena banyak orang yang yang isolasi mandiri kemudian meninggal dan tenaga rumah sakit tidak mampu menjangkau, sementara tetangga kanan kirinya pada ketakutan untuk merawat jenazah dan lain-lain. Disinilah relawan MCC kemudian tampil dalam konteks ini. Karena apa? Memandang ini adalah bagian dari saudara tadi. Yang keempat adalah nilai kasih sayang. Kata Rasul SAW, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Berkasih sayangilah kamu sesama penduduk bumi ini, niscaya yang di langit juga akan menyayangi.
Jadi pemahaman kita akan menyayangi orang lain karena apa? Yang di langit juga akan menyayangi kita. Sebaliknya ketika kita tidak ada kasih sayang pada orang lain, tidak ada perhatian pada orang lain, maka niscaya yang di langit juga akan tidak memberikan perhatian kita. Bahkan Nabi secara tegas menyatakan pertolongan Allah berbanding lurus dengan pertolongan seseorang kepada saudaranya. Semakin orang itu banyak menolong saudaranya, semakin gemar ia mengasihi saudaranya, maka itu sama dengan menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, sebelum nanti dialog, yang kelima adalah nilai apa? Kita orang beragama itu harus memiliki nilai tengah dan moderat. At-tawasud. Dalam Riyadhus Shalihin kita dulu mengaji dengan Pak Kiai Ali Mansur Paciran. Ada salah satu topik bahasan di Riyadhus Shalihin, itu ada hadis pendek, khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang tengah-tengah, yang pertengahan, enggak ekstrim kanan, enggak ekstrim kiri. Enggak ifrat dan enggak tafrid, enggak boleh berlebihan, dan begitu juga enggak boleh dalam konteks ini. Atau juga dalam bahasa pemahaman yang ringan, orang beragama moderat ala Muhammadiyah itu dia tidak tasaddud dan dia tidak tasahul. Tasaddud itu artinya keras sekali. Kalau meminjam istilahnya Allah yarham Pak Mali Fajar, wong Muhammadiyah, wong beragama kok kenceng-kencengan. Enggak. Begitu juga enggak boleh tasahul, membolehkan semuanya boleh enggak. Tetapi berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah inilah gambaran dari ihdinas siratal mustaqim. Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang muslim yang baik itu adalah siratal mustaqim, antara yang maghdub dan antara yang adzzalim di sini. Inilah yang saya kira hal yang sangat penting dalam konteks inilah. Dalam konteks moderasi inilah yang atau wasatiyatul Islam inilah yang kemudian Majelis Ulama Indonesia dan juga PP Muhammadiyah ada di dalamnya, kemudian mengeluarkan dengan istilah Bogor Message, yaitu pesan Bogor yang ada 7 poin penting yang terkait bagaimana sikap moderat dalam beragama itu. Nah, karena itulah yang terkait dengan ini, Muhammadiyah sangat tegas sekali sehingga kemudian lahirlah tentang Pancasila sebagai darul ahdi wassahada, negara kesepakatan dan negara persaksian disaksikan dengan karya-karya nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, kalau ada warga Muhammadiyah kemudian diajak aliran yang aneh-aneh, maka kembali dalam konteks tentang wasatiyatul Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Moderasi dalam konteks pandemi juga semacam itu. Enggak boleh kemudian kenapa takut dengan pandemi? Kenapa tidak takut kepada Allah? Kayak pertanyaan seperti itu bagus, tapi itu sesungguhnya adalah menunjukkan tumpulnya nalar seseorang. Karena agama menjelaskan la dina liman la aqla lahu, tidak dikatakan beragama kalau ia tidak menggunakan akalnya. Akal kita menjelaskan agama dan sains itu adalah beriringan. Sains menjelaskan bahwa virus ini menyebar karena apa? Terjadinya kerumunan, terjadinya kontak, maka orang tidak kontak duluan, caranya bermasker. Oh, ini tidak kerumunan, maka kemudian menjaga jarak. Ini sains dan agama memberikan penjelasan, sains mengkonfirmasinya, maka orang beragama berada di jalur dalam konteks jalur tengah ini. Inilah karena itulah kita harus optimis hadapi COVID ini dan menebar nilai-nilai yang utama tadi, maka insya Allah saya optimis kita akan segera melalui pandemi ini sebagaimana sunatullah. Pandemi flu yang terjadi di Spanyol itu 2 tahun. 19, 18, 19, 20 selesai. Tapi kemudian ditemukan obatnya, semacam penawarnya, itu 4 tahun, 8 tahun baru kemudian selesai. Sama kayak kita sekarang ada DBD, ada malaria, nggak habis selesai, cacar nggak selesai. Nggak tuntas, maksudnya tetap ada, tetapi sudah ada penawarnya. Nanti mungkin dalam bentuk kira-kira, wah ini kena COVID, maka kemudian kayak beli obat pil influenza, maka kemudian selesai, kekebalan tubuh kita sudah selesai. Dan insya Allah seperti tadi kata Pak Ketua PCM, Pak Imam Mustaqim tadi, insya Allah mudah-mudahan mulai bulan Januari kita kembali, bukan kembali seperti semula, Pak, tetapi kita akan mengalami new normal, normal dengan cara baru. Ya caranya dengan beradaptasi semacam ini, diawali nanti pelan-pelan, kemudian akan menyesuaikan kondisi new normal dan kemudian kembali normal dalam mana new tadi dengan cara yang baru tadi itu. Bapak, Ibu, dan hadirin, para tokoh, para guru kami yang kami hormati,
inilah pengantar kami. Tadi kalau ada dialog, kami persilakan. Tak terasa ini sudah jam 21 kurang 15 menit. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekedar untuk menjadi pengingat saya dan kita semua, kita bersyukur kepada Allah atas milad yang ke-109 ini. Mudah-mudahan Muhammadiyah terus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus bisa berkarya, bisa berkontribusi dan bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nasrul minallah fatum qarib babarisum minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, monggo para jamaah, rahimakumullah, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan kepada Ustadz Ziyad, monggo sebut nama dari mana begitu. Dari Alor ada, ya, monggo. Iya, ini ada dari Alor, ini adalah Ustadz Abdurrahman Saleh, ini adalah dai khusus LDK PP Muhammadiyah. Alor itu salah satu kabupaten kepulauan yang ada di NTT, di Alor induk kabupatennya, kemudian ada 9 gugusan pulau. Alhamdulillah saya pernah mengunjungi ke pulau yang indah itu. Selamat bergabung Ustadz Abdurrahman. Monggo, kalau ada yang mau disampaikan sekali lagi, ini tadi pengajian zaman now ya Ustadz. Ustadz Abdurrahman, sehat Ustadz? Siap Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, kita pengajian omah wae begitu. Zaman now itu kata Ustadz Ziyad kan no omah wae begitu, nggak kemana-mana ya. Okay. Dari Ustadz SDMM mungkin? Kalau Ustadz Ziyad dengan Ustadz Taufikullah, seliting atau lebih dulu mana begitu Ustadz? Ustadz Taufikullah ini beliau kelas 3 aliyah, saya kelas 1 sanawiyah. Oh, 5 tahun. J. Iya. Masya Allah, ya. Berarti Ustaz, dari Karangasem atau dari? Karangasem. Saya dari Karangasem, sanawiyah sampai aliyah. Iya. Alhamdulillah. Jadi sempat belajar sama Ustadz Taufikullah, belajar qiraah. Saya masih ingat itu surat Al-Furqan diajarkan pada kami itu. Alam taro. Insyaallah. Pak moderator, ini ada Ustadz Abdurrahman dari Alor, ini mungkin bisa dikasih waktu beberapa saat ini. Oke, monggo Ustadz Abdurrahman, monggo silakan. Dari Baik, Alor. Ustadz, syukran. Terima kasih atas kesempatan. Mohon izin diskusi sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz Ziyad yang luar biasa. Saya pantau keliling terus, ini terakhir kemarin baru selesai dari Manokwari ya, luar biasa. Berharap di Alor juga bisa dikunjungi lagi Ustadz. Sudah lama soalnya dari tahun 2016 belum balik Alor lagi ya. 16 atau 17 kalau nggak salah. Baik Ustadz, menarik sekali yang dibahas tadi Ustadz ya. Tentang bagaimana kemudian Muhammadiyah sampai hari ini ya. Saya mengikuti mungkin tadi tidak terlalu di awal ya, tapi yang saya tangkap apa yang disampaikan Ustadz ini sangat memotivasi kita untuk terus bertahan hidup di tengah kondisi yang sangat minimalis ya. Tetapi dengan kondisi yang sangat minimalis ini kita terus bersyukur ya sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Terutama kami di di NTT khususnya di Alor ya. Memang segala minimalis ya Ustadz. Ustadz sudah tahu juga ya.
jumlah kaum muslimin juga minimalis, dari segala fasilitas minimalis, mungkin termasuk hal-hal yang lain ya. Tetapi kondisi ini kemudian kalau untuk real program-program dakwah kita memang berkembangnya belum terlalu pesat dibandingkan dengan di kota-kota besar ya, di Jawa ataupun di mana. Namun semangat teman-teman di Alor yang kemudian bergerilya ya, kalau di kota besar misalnya kita bisa dengan menggunakan Zoom, kalau di Alor tidak bisa berkumpul maka kita yang dari kota harus turun ke desa-desa begitu. Kalau dulu misalnya kita bisa berkumpul karena belum ada pandemi, sehingga kita mengumpulkan katakanlah binaan mu'alaf kita atau jamaah kita untuk bermajelis taklim. Ya, namun dengan kondisi pandemi ini kita terjun dari kampung ke kampung begitu ya. Nah, mungkin mohon semangat dan juga motivasi dari Ustaz Ziyad bagi kita. Karena kita di Alor ini keterbatasan sumber daya dai-nya sampai hari ini masih stabil ya dengan posisi saya dan juga dibantu Ustadz Kadir yang berada di pulau seberang juga di Pura. Mungkin semangat kita untuk bagaimana kemudian menghidupkan kembali program-program dakwah ini, mohon tambahan semangat dari Ustadz Ziyad untuk kita yang berada di daerah yang serba minimalis tadi. Jazakallah khair Ustaz, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ziyad, sepertinya ini dari Papua ada yang monitor Ustadz ini. Betul, ini ada Pak Kamaludin. Pak Kamaludin ini dari PWM Papua, beliau ini tinggalnya di Sorong. Alhamdulillah Pak Kamaludin. Assalamualaikum Ustadz Kamaludin. Ustadz Kamaludin. Masih di mute mic-nya. Iya, mic-nya di-on kan? Pak Kamaludin masih di mute ini. Nah, di sana udah jam 11 ini ya. Iya. Betul, Pak, betul. Sedikit lagi. Kurang 1 menit jam 11. Bagaimana? Lanjut Pak Ziyad. Mohon izin baru masuk ini karena ya. Pak Kamaludin mungkin bisa cerita Unitas Muhammadiyah. Jadi saudara sekalian di Sorong ini ada 2 kabupaten dan kota. Kalau di Kabupaten Sorong itu ada Unitas Muhammadiyah Pendidikan Uni Muda. Kalau di Kota Sorong ada Unitas Muhammadiyah. Dan saudara kita di sana memang nggak banyak, tapi alhamdulillah amal usaha di antara 2 universitas ini ada 7.500-an mahasiswanya. 85%, Pak Kamal ya, 85% adalah saudara-saudara kita non-muslim mahasiswanya. Jadi anak-anak mahasiswa kita di sana sudah biasa membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya sering baca. Sesungguhnya sudah selesai ini, sudah bacain. Tapi itulah indahnya dakwah kita yang ada di sana. Karena apa? Karena tadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena surat Al-Asr ini betul-betul diamalkan untuk menjadi spirit kreasi dan inovasi dalam bidang pendidikan. Pak Ustadz Abdurrahman, sekaligus ini juga menggugah untuk kita semuanya, Ustadz Taufikullah. Mungkin nanti melalui Unitas Muhammadiyah Gresik di Fakultas Agama, kalau ada kelebihan dai-dai di Kota Gresik nanti bisa kita tugaskan untuk di Pulau Alor ini Pak Taufik. Iya. Saya kira ini juga penting sekali karena di NTT ini, mohon maaf, di NTT ini kan total komunitas muslim kita alhamdulillah ada 11% dari seluruh provinsi. Ada yang kayak Sika itu hanya 4%, tapi alhamdulillah kita punya ekip Muhammad dari sana. Jadi dekannya ya dari saudara-saudara kita non juga. Ustaz Kamaludin asli mana? Ya Pak. Asli mana? Sulawesi, Pak. Oh, Sulawesi. Ya. Alhamdulillah di Sorong ini dari tahun 1995. Ya, sudah hijrah ke sini ya. Jadi kita alhamdulillah ada 4 perguruan tinggi yang ada di
Papua dan Papua Barat ya. Papua satu, dulunya namanya Stikom, sekarang sudah berubah nama menjadi Universitas Muhammadiyah Papua. Kalau di Papua Barat itu ada 3, 2 di Sorong, 1 di Manokwari. 1 di Sorong itu di kotanya namanya Universitas Muhammadiyah Sorong. Tadi Pak Ziad sudah sampaikan ya, sekian persen jumlah mahasiswa non-muslimnya ya. Terus di Kabupaten Sorong namanya dulu STKIP Muhammadiyah Sorong. Terus 2 tahun lalu berubah nama menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Itu ada 24 program studi. Di Unimuda namanya ya, disingkat Unimuda. Kalau di UM Sorong itu ada 14 program studi. Kalau di Manokwari, ibu kota Manokwari itu ada 5 program studi. Begitu juga di Papua sana ada 5 program studinya yang masih baru ya, masih baru 1 tahun Pak, belum sampai 1 tahun berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Papua ya. Ya sebenarnya setiap ada waktu kemarin itu ada pertemuan khusus untuk perguruan tinggi Muhammadiyah bagian timur ya. Ya, terutama yang notabene non muslimnya minim ya. Nah, itu ada kita punya pertemuan dan juga ada biasa kita pertemuan AIK multikultural ya. Ya, karena kita di sini seluruh mahasiswa diajarkan AIK mulai dari AIK 1 sampai AIK 4. Jadi kita mengajarkan AIK multikultural ya. Dan semua mahasiswa ikut, baik Nasrani maupun Muslim. Begitu juga dengan dosen kita ya, di UM Sorong itu ada beberapa dosen Nasrani, terutama yang dari Papua asli sini, itu sudah ada 2 ya, yang menjadi dosen. Ya, 1 dari Fakfak, 1 dari Sorong sini, ketua adat ya, anaknya ketua adat ya, namanya Meriam Kalagison ya. Ya, kalau yang dari Fakfak itu siapa namanya? Saya lupa. Isgar ya namanya. Isgar tua nama kota kan, belakangnya itu Pak ya. Itu orang Papua asli ya. Dan kemarin juga ada Nasrani 1 tapi sudah meninggal ya, baru-baru meninggal. Itu dari pertanian ya. Nah, itu dari awal berdirinya universitas sampai kemarin meninggalnya masih mengajar ya. Bahkan kalau kegiatan AIK itu dia duluan hadir Pak. Ya, sebelum meninggal itu saya pikir mereka mau masuk Islam ya. Tapi iya karena pokoknya setiap AIK dimulai itu dia paling pertama hadir ya dan duduk paling depan. Ya, hanya mungkin belum diberikan ilham ya, itu hidayah ya, belum diberi hidayah. Jadi seperti itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya memang ya kita minim di sini tapi alhamdulillah ya untuk amal usaha ya semua bisa kita jalankan ya. Tergantung atau kembali dengan kekompakan kita ya. Begitu juga di Fakfak ya, di Fakfak itu juga banyak kita punya amal usaha. Fakfak, Sorong Selatan, Bintuni, ya itu alhamdulillah sudah banyak ya. Untuk Papua Barat itu ada 13 kabupaten dan kota. Dari 13 itu baru 12 yang ada PDM-nya. Yang pemekaran yang baru ini belum ya. Ya, belum ada PDM-nya. Tapi yang sudah bagus itu sudah ramai PDM-nya itu baru Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Manokwari, Fakfak, Bintuni, terus Kaimana dengan Raja Ampat ya. Di sini ada Raja Ampat Bapak ya. Ya, jadi Raja Ampat yang sering dikunjungi oleh para turis. Ya, yang notabene ya, dasar lautnya yang cantik dan indah ya. Orang bilang surga dunia turun dari surga dunia yang turun di Papua ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya kita tetap semangat ya untuk bermuhammadiyah ya. Saya yakin di tempat Bapak-bapak juga demikian ya, apalagi di Alor di mana tadi ya.
Oke. Apalagi kalau tidak salah dekat dari Mandalika ya. Jauh. Jauh Pak, beda provinsi. Jauh, Kalau ya. Mandalika, Nusa Tenggara Barat itu. Oh, Nusa Tenggara Barat Oh, ya. yang Pulau Lombok mayoritas Muslim ya. 90%. Oh gitu ya. Ya, itu kebetulan kemarin saya Zoom dengan teman-teman yang ada di apa namanya, yang sempat sedikit Mandalika itu ya. Yang apa istilahnya ya. Dia di bagian persatuan apa namanya itu perekonomian ya, yang Mandalika itu. Namanya Pak Ismoyo ya, dari Bali. Ya, dia ketua jaringan properti ya. Nah, jadi Pak Ismoyo itu ketua jaringan properti Muhammadiyah. Ya. Jadi seperti itu ya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan di tempat Bapak dan Ibu sekalian ya bisa juga berdiri ya. Insya Allah Muhammadiyah itu kan saling memberi dukungan. Kita juga demikian di sini saling memberi dukungan. Ya, bahkan dari Jawa, dari mana ya, sering datang ke Papua untuk memberi dukungan. Sehingga ya alhamdulillah dengan dukungan-dukungan tersebut ya kita bisa adakan ya. Ya jumlah mahasiswa kami yang terbesar di Papua Barat ya. Kedua perguruan tinggi ini semua terbesar. Ya. Jumlah mahasiswanya. Itu Pak Kamaludin jauh dari suku Kokoda. Ya, suku Kokoda itu di Papua sudah di Papua Barat sudah Pak ini. Ya, di Papua Barat yang kemarin diresmikan oleh Pak Haidar Nasir ya. Itu di Kabupaten Sorong ada namanya Warmon Kokoda ya. Ya. Nah, betul diresmikan sama Pak Haidar ya, yang menyatakan bahwa kampung ini menjadi kampung Muhammadiyah ya. Jadi satu-satunya kampung Muhammadiyah ya dari Papua ya. Nah, semua Muslim di situ meskipun tidak banyak penduduknya. Ya sebenarnya Muslim di sini sudah lumayan ya, banyak, sudah lumayan. Bahkan ada sebuah kampung itu ya dia bilang ya itu masuk Islam ya tanpa nggak ada orang yang memberikan bahwa Anda masuk Islam, tidak ada. Hanya melalui mimpi katanya itu. Ada satu kampung di Tamrau. Ya, namanya kampung itu saya sudah lupa. Ya, itu melalui mimpi, Pak, sehingga mereka masuk Islam. Ya, begitu mereka masuk Islam, itu diusir dari kampung itu. Namanya Abun, Kampung Abun. Ya, diusir ya. Tapi alhamdulillah kemarin itu sudah beberapa yang kembali lagi di situ. Dan kemarin juga kita berupaya kerjasama dengan MUI setempat itu mendirikan musala ya. Oke, nah sekarang kita sudah jadikan masjid. Oke, kampung itu sudah dulunya awal dibangunnya musala, sekarang sudah jadi masjid. Itu kerjasama MUI dengan Muhammadiyah dan berbagai umat Islam lainnya. Nah, jadi seperti itu Pak. Namanya Kampung Abun ya. Bahasanya bahasa Baun ya. Baun Abun ya gitu. Ya, memang unik kampung itu. Saya sudah berapa kali kunjungi. Ya, memang unik dia. Dia nyatakan sendiri bahwa kami masuk Islam bukan karena ada yang mengantar dia atau ada yang menyuruh, tidak, tapi melalui mimpi kata. Sehingga masyarakatnya berbondong-bondong masuk Islam. Ya, meskipun tidak banyak ya. Dan bahkan diusir Pak, dicambuk dan lain-lain. Namun sekarang sudah beberapa kembali ya. Jadi awalnya itu mereka terpecah semua, lari meninggalkan kampung itu. Namun sekarang sudah kembali. Sudah ada beberapa yang kembali, meskipun ada beberapa yang nggak mau kembali lagi. Tapi kampung itu tetap eksis ya. Ya, dan penghasil kacang tanah kampung itu. Ya, nah sekarang Universitas Muhammadiyah Sorong jadikan sebagai kampung binaan atau desa binaan. Tuh, bersama dengan Unimuda. Ya, juga bersama dengan IAIN Sorong ya. Jadi ada perguruan tinggi Islam di sini negeri namanya IAIN, dulunya STAIN, sekarang sudah jadi IAIN ya. Kita kolaborasi untuk membangun sebuah kampung Muslim ya. Itu barangkali dari kami Pak sebagai informasi. Ya, Pak Rahman ini dari Alor ya, NTT ya. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan ya kita bisa berkunjung ke sana ya. Ya, teman-teman kami banyak sebenarnya di NTT itu ya, melalui forum layanan ITEK
ya Flipmas dulu ya namanya ya, Forum Layanan Iptek, saya juga ikut bergabung. Ada beberapa teman kami dari NTT ya. Oke, kalau tidak salah tanahnya kan berbatu Pak ya. Ya. Oke. Ada Ya, mungkin karena seperti itu cara dakwah Muhammadiyah di Papua. ya, Makanya kita di Gresik pun juga di HP saya ini banyak ucapan selamat milad dari para pendeta. ya betul Pak, betul. Ya. Jadi mereka sangat apresiatif terhadap Muhammadiyah. Ya, sepakat Pak, sepakat. Kita juga di sini ya, kenapa banyak pendeta atau Nasrani atau non-Muslim yang memasukkan anak-anaknya ke perguruan tinggi Muhammadiyah, karena satu yaitu kepercayaan ya, atau istilah kita dalam Islam ya al-amin ya, dipercaya. Nah, sehingga mereka masukkan ke situ ya. Dan alhamdulillah kepercayaan itu pun tetap kita pertahankan ya di 4 perguruan tinggi ini. Ya. Jadi karena rasa percaya kita kepada mereka ya, sehingga seperti itu. Dan alhamdulillah anak-anak mereka banyak yang sukses. Ya, ada yang jadi anggota dewan, bupati, wakil wali kota. Ya, sudah banyak. Bahkan di Papua juga demikian itu Pak. Ada di Papua itu yang kalau tidak salah kemarin di acara milad kan sempat memberikan ucapan ya dari wali kota Papua ya, wali kota Jayapura. Ya, Iya. di acara milad kemarin. Wali Kota Jayapura Pak Binhur Tomimano itu Ya, dulu betul. ketua kelas SMP Muhammadiyah. Iya. Dan beliau bisa mengaji beliau. Ya. Alhamdulillah mengaji sangat fasih sekali. Kata beliau, Ya. saya tinggal satu Pak Zat yang belum syahadat. Nah, insya Allah Pak sebentar lagi saya bilang. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dihormati Allah SWT, apa yang dikisahkan oleh Pak Kamaluddin, kemudian Pak Rahman tadi, itulah yang tadi implementasi dari yang kita sampaikan tentang teologi al-ma'un tadi itu, yang tidak melihat dari mana asalnya dia, rasnya. Dan yang kedua adalah ini adalah bagian dari pemahaman tentang tauhid tadi, tauhid sosial dalam konteks bahwa seluruh umat manusia adalah memiliki kesatuan dan kita punya tanggung jawab. Nah, paling tidak begini, ada dakwah kita itu kan kalau mereka masuk kita ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak minimal mereka simpati sama kita. Kalau tidak minimal mereka tidak memuji kita. Itu adalah apa itu. Yang keempat adalah sesungguhnya kita ingin membantu negara dalam rangka mencerdaskan mereka. Karena di beberapa daerah yang pernah saya jumpa, Ustaz Taufikullah, ada yang tidak ada sekolah apa-apa, kecuali sekolahnya Muhammadiyah. Jadi nggak bisa kita bayangkan, andai kata situ tidak hadir Muhammadiyah, apa yang terjadi. Di daerahnya Pak Ustadz Rahman ini juga luar biasa terkait dengan kondisi itu yang luar biasa dakwahnya. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian dari saya itu, dan sekali lagi terima kasih Pak Ketua PCM Manyar, sukses selalu, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua, dan kita syukuri atas milad yang ke-109 ini, dengan terus menebar kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nasrunallah fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Sihat. Sama-sama Pak Kamal. Di Alor ada lasismu Pak ya, di Alor Pak Rahman. Masih mute Pak Rahman. Kalau ada lasismu ya dikembangkan lasismunya. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Masih mute Pak Rahman, masih mute. Pak Rahman Alor masih mute. Saya kira sudah cukup Pak Wahyu. Ya. Ketua PTM Gresik, SDMM Gresik, Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Karangrejo dan panjenengan semua yang telah bergabung pada kajian pada malam hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Waalaikumsalam. lanjut biar gayeng. Mungkin sudah ada yang siap-siap. Kebetulan ini alhamdulillah Allahumma sholli nafi'an Gresik turun hujan Ustaz Taufik ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Amin, amin. Yeah. Kalau Alor masih panas ini, musim panas ini, NTT nih. Saya bulan Oktober kemarin ke Kupang, panasnya Masya Allah. Alor belum hujan ya Ustaz Rahman? Belum, Pak. NTT itu biasa dalam 1 tahun itu kebagian hujan cuma 3 bulan, Pak. Oh, iya. Kalau di Papua, Ustaz Kamal? Papua relatif sama kayak kita hujannya. Oh, alhamdulillah, iya. Makanya alamnya subur luar biasa, airnya melimpah. Nggih, alhamdulillah. Nanti bisa Ustaz Taufik nanti mungkin bisa bertukar itu Pak, guru-guru agama kita, Al-Aika Al-Islam Kemuhammadiyaan kita mungkin bisa pas liburan gitu 2 pekan safari dakwah diutus tadi itu ke Alor atau ke mana tadi dengan senang hati mereka. Dan itu yang kita juga LDK kerjasama dengan Dikti melalui beberapa FAI PTM itu memanfaatkan SDM dosen Aika di masa liburan, jadi mereka bagian dari dikonversi pengabdian gitu. Untuk jeda kalau kita akan mengirimkan dai, kemudian pelatihan dai, kemudian kita rifa dakwah. Sekitar 1 pekan sampai 2 pekan lah dosen-dosen itu supaya dapatkan pengalaman untuk turun ke daerah-daerah. Kalau di NTT Ustaz Taufik itu luar biasa itu dai-dai kita misalkan yang terutama kalau di Ustadz Rahman ini kan bisa melalui perahu ya antar pulau, tapi yang daratan seperti Pulau Timur sampai ke Timur Leste sana, itu kadang-kadang pakai kuda karena kita belikan motornya nggak bisa, harus naik orangnya kan, bukan orangnya naik motor. Karena perbukitan, sehingga kita belikan kuda juga untuk membantu. Nanti sambil pulang, kudanya tadi di belakangnya tuh pating grendol tremos isi air. Isi air untuk mandi, untuk air itu. Iya. Apalagi yang di Lembata. Di Lembata itu kita ada adik-adik kita, binaan kita, itu kalau musim kemarau itu hanya dapat jatah mandi 2 kali satu minggu itu. Selainnya hanya untuk wudhu sama kebutuhan pokok aja. Karena sangat terbatas sekali kecuali air laut. Iya. Kalau di tempatnya Ustadz Abdurrahman ini air sungainya melimpah. Dan di Pulau Alor ini adalah ada mushaf Al-Quran tulisan tangan tertua yang dimiliki Indonesia ada di Alor sana. Di Alor itu Ustadz ya? Iya, karena ceritanya itu 3A dari Aceh dibawa ke itu Ternate Ambon, kemudian dari Ambon Sultan Ternate kirim ke mana ke Alor sana, kemudian setelah di Alor meninggal orangnya sehingga keturunannya ada di sana. Nggih. Alhamdulillah. Yang Ustadz Abdurrahman sampaikan tadi buku apa Ustadz? Nah, itu tentang Quran tua itu yang ditulis oleh Ustadz Abdurrahman. Iya. Di Alor ini, Kabupaten Alor ini, Muslimnya alhamdulillah ada sekitar 23%. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Makanya wakil bupatinya itu kalau nggak salah Muslim itu. Bupatinya kan Pak Amon Jabo, yang orang Katolik, tapi sangat baik lah, sangat welcome sekali dengan Muhammadiyah. Pas kami ke sana itu disambut. Saya memang baru sekali tahun 2017, tapi tahun berikutnya tim LDK yang bergantian untuk turun ke daerah-daerah. Maunya Ustadz Abdurrahman kan saya yang ke sana kan gantian kan. Itu berarti Ustadz Nazar, Ibu Siti Faiza itu siap ke sana itu. Wah, Insya Allah cocok itu. Ibu-ibu Aisyahnya luar biasa itu Ustadz Taufik di Alor sana. Semangat, Masya Allah, terharu kita. Saya ketemu dai alumni alumni tempatnya Pak Muhammad Hamidi yang pertama.
Generasi pertama itu ketemu di sana. Mana Siapa Ustadz Rahman yang namanya Pak siapa yang dekat Masjid Al-Fatah itu? Yang ketua PDM, istrinya ketua PDA sana, yang saya ngaji di rumah beliau itu. Pak siapa namanya, insya Allah. masih unmute. Pak Kasim Jo itu yang tadi Ustaz Ziyad sampaikan. Oh, Sesepuh ya. iya. Sesepuh Muhammadiyah Alor. Dan di Alor ini Pak Taufik ada STKIP Muhammadiyah. Ya, betul. Dulu binaannya UMM Malang, membina sana, termasuk Angkatan Ustadz Rahman ini dibawa kuliah S2 ke Malang untuk supaya STKIP ini memenuhi kualifikasinya kementerian. Alhamdulillah. Berapa program studi Pak Rahman? Baru 2 Pak, baru PGSD dan matematika. Ini rencana tahun 2022 itu baru kita buka lagi prodi, tambahan 5 prodi lagi. Berapa usia Ustadz Rahman sekarang? Saya 42 Pak, 43. Masih muda. Ini tadi yang Ustaz Ziyad sampaikan tentang Al-Quran Tua itu saya baru nulis bukunya ini. Perjalanan Al-Quran Tua di Bumi Persaudaraan. Oh gitu ya. Iya. Berarti cetakannya banyak Pak Rahman itu? Kemarin baru cetak 300 eksemplar. Belum banyak. Nanti bisa dikirim ke Papua. Insya Allah Pak. Ya, Boleh nanti minta proyeknya Pak? Boleh. Baik, nanti saya kirim Pak. Edisi revisi rencana bulan Januari nanti kita terbit lagi edisi revisi Pak. Insya Allah. Kalau ini WA saya ini. Oh baik Pak ya. Ya. Saya save Pak ya. Nanti kita bisa publikasi di sini atau dijualkan. Amin insya Allah. Nanti sinyal dicetak banyak. Karena memang Insya itu Allah, kan unik ya, apalagi kita di sini banyak Nasrani atau non-Muslim yang kita sampaikan. Iya, sama kita di Alor juga mahasiswa kita itu sama. Banyak Nasrani. 80%. PGSD yang banyak mahasiswanya itu Pak ya. Iya benar. Ini ada siapa? Ada yang menyampaikan salam untuk saya ini dari Medan. Ustadz Lutfi Basit, ini orang Banjarwati yang menetap di Medan, dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kawan saya waktu sanawiyah Ustadz Taufik. Kemudian aliyahnya Ustadz Lutfi Basit Paciran kan? Oh, ada 2. Paciran sama ini Banjarwati nih yang tinggal di Medan ini. Oh gitu. Ya. Si Banjarwati dosen UMSU dulu pengabdian dari Gontor di Mahat Rodo Medan sana. Iya. Alhamdulillah. Sudah diajukan penambahan prodinya Pak Rahman? Belum Pak. Dosen kita di sana sudah banyak sertifikasi. Wah. Masih semangat. Pak Ketua Cabang, Pak Taufik, saya izin ya. Saya ada gabung yang. Pak Kamal, terima kasih Pak Kamal. Insya Allah nanti jumpa pelatihan di Sorong. Insya Allah. Pak. Beberapa yang lalu di Manokwari. Tunggu lagi ya Alor. Insya Allah. Alor selalu di hati kita semuanya. Itu Pak Rahman, nomor WA saya. Nanti tinggal di WA saya. Pamit. Terima kasih. Bu Nisa, terima kasih. Salam dari Pak Lutfi Basit. Salam untuk beliau ya. Bapak Ibu semua. Nanti kalau ada diundang lagi saja, Pak. Insya Allah, Ustadz. Terima kasih. Nanti saya sampaikan. Kalau virtual kan di-share saja. Ya, Assalamualaikum. Saya pamit, Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Hati-hati, Pak Kamal. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Nanti saya WA Pak Kamal, Pak. Ustadz Rahman dari Alot, terima kasih. Terima kasih, Ustadz. Ya, terima kasih. Jazakumullah. Ya. Monggo. Ustadz Takwillah, sepertinya capek sekali dari Malang ya Ustadz. Iya. Mohon doanya. Semoga tetap sehat. Selalu. Dan sehat selalu. Amin. Oke Ustadz, monggo kalau mau. Baik, saya mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz, Ustadzah yang lain kalau mau
turun dulu karena memang sudah malam, juga sudah wayah sepi bocah ini, menjelang sepi wong. Hujan, ya hujan. Alhamdulillah hujan, mendung beberapa hari. Kalaupun lama mendung tidak hujan, malam ini sudah hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Terima kasih. Baik, kita akhiri sampai di sini Ustaz-Ustazah seluruhnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.